Nggak cuma perut kamu yang perlu diisi, tapi jiwa kamu juga. Hai Leneners, kembali lagi dengan Nanat di sini. Kali ini Nanat ada 2 orang yang bakal nemenin Nanat buat ngobrol-ngobrol tentang apa ya kira-kira. Mari kita dengerin aja kali ya. Di sini kita ada Ko David. Halo. Ko David ini bakal nemenin aku, dia juga suka traveling, dan juga ada Koko Christian nih. Ini adalah pembicara utama kita. Pembicara utama kita yang bakal kita ajak ngobrol karena dia tuh apa ya sebutannya? Sangat suka traveling bareng sama istrinya. Betul ya, Kok ya? Iya. Suka banget sering, udah pergi kemana aja nih, Kok? Ke mana aja nih? Vietnam ya kemarin ini? Vietnam, Bangkok, Kamboja, Filipina. Filipina. Ya, lumayan lah. Lumayan ya. Banyak banget ya tempat-tempatnya ya. Iya nggak sih, Kok? Banyak. Iya sih, Kok? Mantap. Iya. Ya kok sebelumnya thank you banget nih udah mau datang ke sini. Iya, mau datang, betul. Sharing-sharing lah kayaknya seru nih, kita bisa belajar banget. Nah, kan tadi kan udah tanya nih kemana aja pergi travelingnya. Jadi emang selalu berdua bareng sama istri aja kok? Atau pernah banyakan gitu? Pernah, kadang banyakan juga, tapi memang lebih seringnya sih berdua sama pasangan ya, sama istri. Sama istri, oke. Ya, soalnya kadang kalau ngajak teman atau apa tuh waktunya susah. Kadang ini yang bisa, ininya nggak, si B nggak bisa, si A bisa, si C yang nggak bisa gitu. Jadi ya udahlah, kita daripada waktunya lama waktunya buat ini gitu ya, nanya-nanya teman, nunggu keputusan, ya udah gitu. Kita kasih kadang biasanya ya udah gas dulu lah gitu. Ya udah, gas dulu. Gas dulu aja, gas Iya, dulu. iya. Nanti kalau misalnya memang mereka mau ikut, mau join ya udah gitu. Bisa ikutan. Kalau bisa ikutan ya udah join gitu. Iya, gitu. iya. Sama itu kok ya punya channel YouTube juga kok ya. Ada sih. boleh dong di-share biar teman-teman juga bisa tahu ya channel YouTube-nya. Bantu Ya, ini channelnya sih- subscribe. Boleh kalau mau subscribe. Namanya sih Chow Movie. Chow Movie. Chow Movie. Ini terinspirasi dari apa sih, Kak? Kenapa namanya? Kenapa namanya Chow Chow Movie. Ya. Pertanyaan bagus. Jadi waktu itu iseng-iseng memang pengen bikin channel YouTube juga sih ya, karena pertama mikirnya sih AdSense. bukan bukan ya. Sana dulu Kenapa kok? mikirnya Kenapa tuh tuh? supaya setiap jalan-jalan atau apa kan dia kayaknya sayang gitu ya kalau nggak di ini gitu, kalau nggak datanya nggak disimpan kan. Nah terus udah makin lama tuh makin banyak lah, numpuk lah di hard disk sudah ya. Jadi kita khawatir takutnya tuh ini nanti kalau hilang gimana gitu, kalau nanti kehapus gimana kan. Jadi ya udah kita istilahnya upload di server lah. Nah di YouTube itu supaya ya Memori gitu ya. supaya memori juga, supaya kalau kita mau kita mau lihat juga bisa gitu kan. Ya sebenarnya tujuan utamanya sih itu. Ya tujuan lainnya mah ya mungkin ya supaya bisa menginspirasi orang-orang juga lah ya, ngasih info juga. Wow, keren banget sih Ya, dari Chow Movie. Nextnya bonusnya sih kalau memang udah jalan ya, yang tadi kalau udah bilang ya, gitu. Lumayan kalau bisa ini ya. Itu bonusnya lah itu. Jalan-jalan gratis ya. Jadi kayak si YouTube channel itu udah kayak album Koko gitu lah ya, Iyalah, recorder ya gitu. Album foto di dunia maya lah ya. bukan album foto, album video sebenarnya Album gitu ya. video, betul. Iya. Nah sebenarnya waktu awal-awal mau ngasih nama tuh memang bingung banget ya apa gitu, pokoknya udah mikir keras ini judul yang bagus apa gitu. Nah waktu itu keinspirasi kenapa Chow Movie karena kebetulan istri punya ini juga online shop gitu, punya online shop namanya Chow Station. Chow Station toko segala ada lah, jadilah jualan buku, jualan apalah Apa aja tuh mau dijual. apa dijual gitu. Segala ayawenya kok ya. Iya, namanya kan Chow Station karena memang dia fans beratnya Jay Chou lah. Oh. Jay Chow, oke. Waktu akhir tahun kemarin juga ada Jay Chou konser di Singapura, dia sambil bela-belain nonton ke sana. Demi Jay Chow. Demi Jay Chou. Iya Gitu. sih. Nah ya dari situ ya udahlah kita ini aja, jadi kita pakai nama Chow-nya itu aja, Chow Station, Chow Movie. Ya nanti kalau nextnya kita punya misalnya ya Amin punya usaha restoran atau apa gitu, Chow apa gitu. Chow resto gitu ya. Chow cafe, Chow entertainment. Karena Jay Chow. Iya, Oke. gitu sih. Luar biasa ya Jay Chow menginspirasi. Gitu. Makanya aku ngeliat Koko tuh kayak mirip Jay Chow banget. Ya mirip siapa ya tadi? Oh ya mirip Jay Chow, bener. Oke deh. Nah, teman-teman boleh cek video YouTube-nya. Soalnya kemarin saya sempat lihat juga kok. Seru-seru sih, apalagi yang kemarin yang terakhir tuh ngebahas konten yang
hotel di Bali tuh. Hotel di Yang Bali. 200.000 kan. Oh itu hotel budget banget tuh. Cocok lah gitu. Buat cari-cari info-info hotel budget kan. Kenapa sih suka travel? Suka travel. Kayaknya kalau dibilang suka travel semua orang juga pasti suka ya. Bukan cuma gua doang Siapa gitu. sih yang nggak suka? Travelnya siapa suka. yang suka ya? Bayarnya enggak ya. Jadi ada yang ngajak beli gitu ya. Ya kenapa suka karena mungkin gue sih tipe orang yang cepat bosan sih sebenarnya. Gampang banget bosan gitu di kerja, ya terutama di kerjaan lah. Jadi ya kalau cuma memang ngerjainnya itu aja gitu, nggak ada sesuatu yang bisa diubah atau apa gitu ya. Rasanya memang Boring gitu ya? boring banget gitu kan. Nah, jadi memang salah satu cara untuk ngatasin kebosanan ya dengan traveling gitu. Karena di situ kan ya bisa cari pengalaman juga, bisa ada challenge baru lah di situ. Healing kok istilahnya mah ya. Iya. Udah pernah kerja, dan gitu paling enak pergi healing sih sebenarnya. Healing, betul. Tadi kan udah dijawab kan ya pernah kemana aja. Itu kan luar negeri. Kalau di Indonesia nih kok di mana aja sih? Kok udah kemana aja nih? Indonesia. Bali pasti udah. Kalau saya lihat Bali. favoritnya Bali kok ya. Favoritnya Bali ya lumayan lah. Kalau saya lihat di channelnya Bali ini loh. Kalau Bali kan ya istilahnya kalau buat saya sama istri udah kayak ke Jakarta lah sebenarnya. Jadi di weekend pun bisa ada libur Jumat Sabtu Minggu ya kita bisa ke sana gitu. Ya kan kadang-kadang kalau libur-liburan yang tempat-tempat lain yang memang jauh, yang baru kan perlu ini lagi lah ya planning lagi gitu. Tapi kalau ke Bali mah ya ada tiket murah, ada libur panjang ya udahlah gas gitu. Lebih simpel jadinya ya. Lebih gampang ya. Iya, Iya. Bahasa aja masih bahasa Indo gitu kok ya. Kalau ke Vietnam kan Beda. Kalau di Indo sendiri sih nggak terlalu banyak lah ya. Mungkin dari Sumatera paling baru ke Belitung. Belitung, pantai Belitung situ Ya, ya. di Belitung, Pulau Belitung itu. Terus kalau di sekitaran Jawa sih mungkin kayak Pulau Pramuka, Pulau Harapan gitulah, pokoknya daerah-daerah Jakarta gitu ya itu. Udah juga Ujung Kulon, terus Kalimantan paling ke Maratua kemarin, ke Sumba, yang terakhir itu ke Rote, terus ke Sulawesi itu ke Makassar pernah. Ya daerah-daerah Makassar apa ya namanya lupa. Toraja. Oh Toraja, itu bagus kan katanya tempatnya juga. Ya bagus. kok lebih senang ini kok ya. Lebih senang pantai gitu kok. Ya. Dibanding gunung, lebih senang pantai. Anak Ya, pantai. lebih Sama saya juga anak-anak saya juga lebih senangnya yang ada pantai. Pantai betul. Saya bisa main ombak, bisa main pasir kan. Lihat Iya, sunsetnya gitu kan, wah keren lah gitu. Seafood seneng dong kok. Seafood lumayan. Nah kalau misalkan itu kan Koko udah ke banyak banget tempat nih. Nah Koko punya nggak sih pengalaman traveling yang berkesan banget gitu, yang tidak terlupakan banget gitu kok? Ada sih waktu yang baru-baru ini sih sebenarnya terakhir kemarin tuh ke Vietnam kemarin. Ke Vietnam. Ya jadi kan kemarin itu di bulan Juni kemarin itu 2 minggu lah ya di sana di Vietnam itu ya lumayan keliling banyak tempat juga lah, kota juga. Ada ke Hanoi, Ho Chi Minh, Sapa, Phuoc, terus apa lagi ya? Pokoknya lumayan lah kita kelilingin itu. Nah terus sebelum mau pulang itu ada satu kota yang kita kunjungi juga, namanya itu Sapa itu Kota Sapa Sapa itu tuh di North Vietnam lah, North hampir Vietnam. berbatasan dengan China juga sih itu. Oh iya tahu. Itu. Nah di situ, ini ada kejadian yang lumayan seru lah ya buat kita gitu. Jadi Mistis gitu kok. Mistis. enggak. Oh, mistis. Sebutnya gimana nih? Mistis gimana? Tapi apa sih ada nih dikit nih. Jadi waktu itu kita tuh pulang perginya dari Hanoi ke Sapa. Pulang pergi itu pakai bus sleeper bus gitu. Jadi memang kita nginep perginya jam 10 malam, nyampainya tuh subuh gitu. Jam subuhnya jam berapa gitu? Nah, pertama dari Hanoi ke Sapa itu, kita pergi jam 10, nyampe itu jam 4, jam setengah 5-an lah. Nyampainya tuh, ya kan. Nah, singkat cerita, pas kita mau pulang dari Sapa ke Hanoi, kita berangkat juga jam 10 tuh dari Sapa, jam 10. Nah, cuman waktu itu
perkiraan kita kan nyampe di Hanoi kan ya nanti setengah 5 jam 5 lah. Soalnya pas Gitu lagi kan. kemarin ya ini nyampainya juga jam setengah 5 ya, kan jadi ini kita jaraknya memang sama udah- ya. Jadi di Hanoi itu memang kita udah nggak booking hotel lagi karena hari H itu juga kita mau pulang. Gitu, di hari itu juga kita mau pulang jadi buat apalah harus booking hotel lagi. Aja pas kita nyampe jam setengah 5-an, ini planningnya ya pas kita nyampe setengah 5-an jam 5-an gitu, nanti kita mau ini aja lah apa diam di Circle K atau di mana lah yang buka 24 jam gitu kan. Karena cuma nunggu waktu sampai jam 7 pagi aja. Jam 7 pagi kita udah mau jalan lagi, mau ke satu tempat gitu buat ngelihat yang Hanoi Train. Jadi yang ngelihat yang kalau sering lihat di IG mungkinnya jadi ada yang kafe-kafe yang kecil banget gitu, nanti ada keretanya lewat. Oh iya tahu yang iya, iya. kafe-kafe bawah itu Ya, nanti itu kan ada kereta gitu. Itu kan memang nggak sembarang orang boleh masuk ke sana. Jadi orang yang masuk ke sana itu memang orang yang istilahnya kalau udah dia ada keperluan khusus untuk mengunjungi satu kafe di situlah gitu. Itu jam 7 ada jadwal keretanya lewat itu jam 7 pagi, makanya kita ngejar jam 7 pagi gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, jadi pas kita pulang dari Sapa jam 10 malam, ternyata nyampainya itu nggak jam 5 atau setengah 5 kayak gitu di Hanoi-nya tuh. Tapi jam 2 subuh udah nyampe di Hanoi. Berarti kayak lebih pagi 3 jam. Berarti kalau misalkan harus nunggu 5 jam gitu ya. Itu 5 jam. Kenapa bisa gitu kok? Nah, nggak tahu katanya. Terus tahu udah nyampe. Nah, terus turunnya juga kita nggak turun di pool si busnya. Karena kalau turun di pool busnya lumayan jauh lagi tuh. Jadi kita memang minta turun di tempat yang memang dekat ke si Hanoi Train itu. Gitu. Ya udah kita turun di situ. Waktu itu memang bawaan untungnya nggak terlalu banyak ya. Gua bawa backpack 1 sama koper 1 gitu. Tas-tas yang lain sih ada dititipin ke hotel sih. Oh di hotel di Hanoi. Di Hanoi-nya. Di Hanoi. Jadi sebelumnya dari Hanoi ke Sapa itu kita kan dari hotel supaya nggak banyak barang bawaan ke Sapa. Nah itu beberapa barang dititipin dulu di hotel di Hanoi. Gitu. Dan nanti pas kita mau pulang mau kita ambil. Oh, karena pulangnya juga dari Hanoi. Dari Hanoi. Dari Hanoi ya pesawatnya. Ya gitu. Nanti kita ambil. Nah waktu itu jam 2 subuh kita diturunin. Ya udah karena kan kita memang nggak booking hotel kan. Jadi ya bingung juga nih mau ngapain gitu kan ya. Oh ya udahlah ke Circle K aja lah. Kan harusnya kan ya waktu itu kita tahunya sih bukanya 24 jam tuh si Circle K kan. Ya Circle K di sana. Pas kita nyampe Circle K ternyata si K-nya buka. Supermarketnya memang buka 24 jam tapi buat tempat nongkrongnya di lantai 2-nya itu nggak boleh. Baru bukanya jam 6 sore katanya kan. Jam 6 sore. Iya, jam 6. Katanya jam 2. Waktu itu ya jalan-jalan setengah 3 lah waktu itu nyampe waktu itu. Setengah 3-an ya karena belum buka kan ya udah bingung tuh kita mau kemana lagi ya nyobain si kayak yang lain gitu tapi kayaknya sih sama aja gitu. Karena sama aja belum buka aja. gitu Satu ya. brand Pak. soalnya. Satu Jadi, policy. ya, nggak tahu lah mau kemana. Jadi udahlah kita putusin buat kayaknya kita harus booking hotel aja lah. Coba kita cari hotel yang hitungannya tuh boleh per jam gitu. Jadi nggak harus 1 hari kan, kalau 1 hari kan lumayan. Nah kita coba searching di internet hotel yang memang dekat-dekat situ tapi yang bisa hitungannya per jam gitu kan. Nah ya adalah beberapa kan. Pas kita datang tempatnya kayak gelap banget gitu, kayak nggak ada orang kita Kayak mengerikan juga, gitu ya. kita ketok-ketok juga ya nggak ada yang bukain gitu. Wah udahlah skip gitu. Terus next ke yang lain ada cuman mahal gitu. Terus ada lagi tapi kita lihat di internet sih di Traveloka gitu kalau nggak salah ada kamar kosong gitu bisa per jam. Tapi pas kita datang ke situ katanya nggak ada katanya. Ya udah pokoknya. Nah terus ada satu lagi hotel yang kayaknya sih ini ya kita coba lagi kan. Akhirnya kita terus coba kan karena ya kita butuh istirahat lah. Waktu itu masih setengah 3 bawa tas gelap kan subuh luntang-lantung gitu nggak tahu kemana. Di negara orang lagi. Negara orang. Ada satu hotel. Kita coba ngikutin mapnya. Pas diikutin mapnya nggak ketemu nih di mana ya. Udah hotelnya sih di mapnya kayak nunjukin masuk ke gang gitu. Ya udah kita coba masuk ke gang. Nah pas masuk ke gang mana kayak nggak ada tanda-tanda hotel gitu situ kan. Ya udah di situ kita nanya tuh ada ibu-ibu dia yang nggak tahu sih ya dia ngapain sih, cuman memang jam 2:30 subuh udah masak dia. Jam 2:30 subuh pakai baju masak? olahraga gitu. Jualan gitu dia. Nggak tahu. Pokoknya dia lagi masak kayak masak perkedel gitu lah. Di rumahnya gitu di depan. Ya. Oh, Di rumahnya di depannya gitu ada kayak katel gitu ya kayak kuali gitulah dia masak di situ. Kita nanya kan. Ya pokoknya kita nanya tahu hotel ini nggak? Oh dia juga agak bingung sih. Oh kesana kata dia. Ke kanan. Ya udah kita coba ikutin jalan ke kanan.
waduh udah makin kesana, kita ikutin, udah makin gelap, masuk ke gang gitu kan, kayak udah nggak jelas gitu. Terus Udah makin mengerikan gitu ya Kok ya. mengerikan, banyak apa kayak Hutan gitu. Enggak hutan Oh, sih, enggak kayak gang aja lah ya. Sempit Mungkin kalau gitu. di sini mah kayak di Gang Luna lah ya mungkin. Oh, yang Gang kecil banget gitu ya. Makin kecil. Kayaknya Tiga subuh gitu. kayaknya nggak mungkin ada hotel di sini gitu ya. Aku merinding sih ini ceritanya. Kayak takut. Banyak ya, terus ada yang ketawa-ketawa, tapi orang sih ini mah maksudnya cowok-cowok gitulah. Ya kita kan takut ya. Takut mereka ya memang lagi keadaan bukan Lagi tidak sober lah. Ya, lagi ini kan. Ah, udahlah kita balik aja lagi lah. Ya kita bilang lagi ke si ibunya, nggak ketemu hotelnya di mana ya? Tadinya dia nyuruh ke kanan, oh ke kiri coba. Ini bener nggak sih? Ya udah, karena kita butuh, kita ikutin jalan ke kiri, masih sama juga itu. Jalannya juga sempit. mirip-mirip gitu, sempit, kecil. Iya, jalan sempit kecil. Udah nggak jelas, kayaknya udah kita skip deh hotel ini, coba kita cari yang lain kan. Udah akhirnya kita keluar gang itu lagi. Nah ternyata pas kita lagi jalan lurus, hotelnya tuh di depan banget. Di depan. Si ibu. Iya di depan gang ya. Jadi Di depan. Ini gang, kan kita jalan ke sini, ini si ibunya di sini, hotelnya tuh di sini. Tusuk satenya gitulah. Oh, jadi udah keliling ke kanan dan keliling ke kiri, ujung tahu-taunya di tengah gitu. Kan masuk ke gang sih itu. Makanya kan bingung juga ya. Teman ada ya akhirnya ketemu lah ya di ujung itu kan. Ya lumayan inilah proper lah ya. Jadi di situ hitungannya juga boleh per jam juga. Kita sewa 4 jam waktu itu di situ. Sampai jam 8 pagi, udah cabut lagi ya, ke Hanoi Train itu. Sampai jam 12 ke hotel yang dari Hanoi ambil barang. Terus ke airport lagi. Ya, jadi pengalamannya Berkesan banget sih. Salah subuh-subuh. Tapi untung sih kok nggak kenapa-napa gitu. Ini jam setengah 3 subuh, nggak tahu di negara orang, terus di gang kecil kayak gitu kan serem banget kok gitu kan. Iya. Ya, terus Puji Tuhan banget sih itu. Kayak sama si ibunya di prank lagi kan, ke kanan, kiri. ya. Terus kan kalau misalnya dilanjutin apa yang terjadi itu kan? Nggak tahu gitu. Untung itu nggak dilanjutin. Nggak tahu gitu. Nggak tahu ya. Lebih baik tidak tahu gitu. Bakal cari yang lain gitu. Berarti Tuhan masih pelihara kok. Keren banget sih. Nah kok Luar biasa. kalau misalkan nih ya, kok aku tuh suka traveling juga nih. Kok ada nggak sih tips-tips gimana sih supaya kita tuh punya liburan yang asik dan budgetnya masuk gitu? Budgetnya masuk. Kayak Koko punya tips-tips nggak sih gimana sih cara merencanakan kayak traveling? lihat ya gitu? Koko di YouTube atau nggak liburan ke sini. Wah ini mah langsung hebat, ini Sultan bukan? Kok liburan terus itu? Kita pengen tahu gimana caranya kita bisa sering liburan gitu. Ya sebenarnya sih memang yang pertama setuju sih ya. Jadi dari sisi finansial itu memang harus aman dulu lah. Itu harus skip dulu lah kalau emang orang punya hobi traveling. Dari sisi finansial ya dia harus memang harus ada dana darurat yang nggak boleh sama sekali itu dipakai gitu. Nah kalau gua sama istri memang prinsipnya ya kita nabung itu harus dana darurat harus. Yang kita pakai itu kadang memang uang buat jajan nih. Maksudnya uang buat jajan itu jadi memang kalau kita punya keinginan ya pengen beli handphone baru, ganti laptop, apa gitu ya kita coba ya prioritasin lah mana sih kira-kira yang lebih penting sih gitu. Kalau memang kita buat kita itu lebih prioritas buat traveling dulu, buat bikin konten dulu, buat review-review dulu gitu ya kita pilih buat traveling dulu. Gitu. Jadi yang kita pakai sih memang uang jajan gitu lah ya. Uang dingin gitu Pak. Dari sisi finansial memang harus aman lah. Ya, jangan terlalu memaksakan juga bela-belain buat jalan-jalan, pergi jauh, pergi yang mewah-mewah gitu cuma buat konten aja, tapi ya sisi finansialnya nggak aman kan. Nah, jangan sampai kayak gitu. Okay. Kalau Koko suka gini nggak? Jadi misal kan suka ada tuh yang orang-orang bilang kalau misalnya kita dapat uang nih, misal gajian tuh langsung kita pilah-pilah ke berbagai pos. Iya. Buat hidup berapa, buat investasi berapa, asuransi berapa, buat jalan-jalan berapa, perpuluhan segala macam. Oh jadi emang langsung dipisah gitu dan ada budget buat jalan-jalannya kok ya. Kita budgetin itu. Nah terus yang kedua ini tipsnya mungkin bisa ini juga ya buat teman-teman juga sering-sering ikut giveaway. Gitu. Sering-sering ikut giveaway. Karena menarik tanpa kalau lihatnya di mana kok? Di IG banyak banget itu. Cuman ya kita harus lihat lah ya, maksudnya jangan sampai
kena tipu lah, maksudnya orang-orang yang nggak punya modus lain ngadain giveaway atau apa, minta bayaran atau apa, nah jangan sampai kayak gitu. Tuh banyak banget giveaway. Jadi kalau misalnya lihat di channel YouTube gua itu beberapa hotel itu tuh hasil dari giveaway semua, memang free. Memang free, itu nggak semuanya kita bayar ya, ada gitu yang spend sendiri kan. Tapi beberapa juga ada yang dari giveaway. Kok bisa dapat kok ya? Kayaknya Ya, perlu bikin harus- satu video lagi kayaknya. Soalnya harus sering nyoba. Harus sering nyoba. soalnya saya berpikiran kalau giveaway gitu, saya mah nggak pasti dapat gitu. Jadi nggak pernah ikutan. Peluangnya memang kecil banget lah ya, 1/1000 lah mungkin lah. Jadi yang sering ikutan sih memang istri. Bukan gua nggak ikutan. Berarti Dia rajin banget. istri lebih hoki ya. Harus yang hokinya Kayaknya gede. Ini bagus. gede ini harus makin gede. Kayaknya bagus gitu. Ya kurang lebih 10 hotel mungkin ada, lebih kayaknya. 10 hotel. Wah lumayan ya, lumayan banget. Memang udah dapat dari giveaway gitu. Aku selama hidup Kayak aku di kayaknya nggak Ubud, pernah gitu. Westin Ubud itu kita dapat 3 hari waktu itu. Jadi waktu honeymoon tahun 2021, ya udah kita pakai buat di situ. Itu benar-benar free. 3 hari itu benar-benar free semua. Benar free. Wah, oke banget. Oke Nat, Dapat breakfast juga. kita giveaway Kita hantar harus sekarang. Bener. Ya, jadi ya iseng-iseng aja lah ya, itu kan kita nggak perlu Nggak usah kita nggak usah ekspektasi tinggi. nggak usah berharap gimana juga kan, iseng-iseng aja misalnya kalau ada ya, paling kan mereka kan mintanya itu kan cuma di story terus komen Sama tag ya, tag orang gitu. ya udah aja tagin aja siapa gitu kan. Kasih Oke. komen-komennya yang lucu-lucu gimana gitu kan, yang ngelatih kreativitas kita juga kan ya, buat bikin kata-kata, buat bikin komen yang bagus tuh gimana gitu kan. Ya, jadi ya itulah mungkin tipsnya ya, kalau memang mau ini ya memang peluangnya kecil ya, tapi nggak ada salahnya lah. Gitu. Ada tips apa lagi nggak kok? Tips lainnya mungkin paling ya harus banyak cari informasi lah. Harus cari informasi, oke. Mengenai ya, pertama informasi buat tiket-tiket murah, hotel-hotel murah gitu. Itu banyak banget kok. Kayak kemarin terakhir itu bulan Juni ke Vietnam, cuma dapat tiket PP itu tuh 1,3-an lah. Itu seorang. PP PP seorang PP 1,3 ke ke Vietnam. Ya, tapi harus transit dulu di KL di Kuala Lumpur. Jadi dari Jakarta Kuala Lumpur 300 ribuan, Kuala Lumpur Vietnam 300 ribuan. Jadi sekali pergi kan 600 lebih, pulang juga segituan ya, cuma dapat 1,3. Itu murah banget sih. Kurang lebih 2 jutaan, kali 2 4 juta kali ya kalau sama istri gitu. 1,3 PP PP. seorang. Jadi Udah pulang pergi. Kalau 2 orang kan berarti kali 2. Jadi 2,6 kan. Oh 2,6. Dan lain-lain paling habis 3 lebih ya. Dan lain-lain apa jajan apa Ya gitu. kayak tadi ada transit dulu. transit. Enggak. Oh udah semua ya. Tiket pesawatnya aja udah tiketnya 2,6 aja. berdua. Oke, jadi lumayan dapat. Kalau kita cari yang direct langsung Jakarta Hanoi misalnya, itu sebelumnya kita udah pernah kesana juga, ke Vietnam juga sekali, itu tuh dapat, kalau nggak salah ya, lupa sih, sekali pergi itu 1,7 sekali jalan itu. Itu belum sama tiket pulang berarti ya? Belum, iya. Oh, setengahnya dia. Iya. Ini 1,3 udah sama tiket pulang, Iya. udah tiket pergi. Wah, itu Banyak murah banget sih. Terutama yang si maskapai merah itu tuh. Iya. Apa tuh kok? Kayak tahu kok. Ya sih, itu memang banyak promo juga kan. Banyak banget promo. Berarti emang hal pertama yang kita pikirkan dan kita cari kalau misalkan kita mau pergi traveling adalah Ya, yang pasti cari-cari informasi buat ini ya, karena kalau memang gue kan tipenya sama istri itu backpackeran lah gitu. Kita pengennya sih budget semini mungkin lah gimana gitu. Jadi ya harus banyak cari-cari info ya, daripada tiap hari cuma scroll IG gitu nggak jelas kan, lain gitu. Ya, kita mendingan cari-cari info kayak gitu kalau memang kita niat gitu. Cari info buat tiket murah, hotel murah gitu. Ya supaya mini budgetnya juga pas pergi. Terus yang kedua harus banyak cari informasi juga lokasi di sananya. Misalnya kita mau pergi ke tempat mana gitu, kayak contohnya kemarin itu ke Thailand, itu ke daerah namanya Koh Samui, itu kita belum pernah ke Koh Samui. Nah ya kita kan harus cari dulu, maksudnya cari-cari informasi lah di situ tuh daerahnya gimana, makanannya apa aja, yang makanan yang enaknya di mana, harganya berapa gitu kan, pokoknya harus cari tahu detail banget gitu. Cari taunya ya banyak lah, bisa lewat lewat Instagram sih, sosial media sih biasanya sih. Dari banyak traveler juga yang bisa kita ads juga banyak ya kalau nggak salah, dari misalnya di Instagram atau di manapun gitu. ya Instagram sih biasanya kita lihat. Jadi ya kita nge-follow
influencer-influencer, traveler-traveler yang dari luar-luar gitu. Ya mereka memang kan senangnya kan ke tempat-tempat yang baru, yang banyak adventure-nya kayak gitu kan. Ya kita follow, kita banyak cari informasi juga dari situ gitu. Dan mereka juga sebenarnya banyak nge-share juga ya. Nge-share juga, ya. Jadi tujuannya ya supaya kita di sana kita nggak bengong banget gitu ya. Jadi sampai sana kan ini mau ngapain, mau kemana, terus nanti juga ya nggak dibohongin orang juga gitu ketika kita nyampe ke tempat baru juga kan. Terus yang paling penting juga supaya nggak buang-buang waktu gitu. Jadi kita udah tahu nih, kita udah punya itinerary-nya dari tempat A ya hari ini misalnya ketika kita sampai kita mau ke tempat A, B, C misalnya gitu udah ngurut lah gitu udah enak. Jadi nggak buang-buang waktu kan di situ. Karena pernah awal-awal juga waktu itu nggak tahu kita nggak bikin itinerary, kita cuman asal ini aja, bukan asal sih maksudnya ya udah asal datang terus pengen kesini akhirnya buang-buang waktu gitu Karena nggak sesuai itinerary jadi jauh-jauh, tempatnya jauh-jauh gitu ya. Kenapa nggak yang kesini dulu, Balik lagi. Soalnya jadi bolak-balik gitu. Jadi ngabisin waktu di jalan juga ya sebenarnya. Iya, waktu di jalan, ngabisin waktu lah, sayang kan gitu. Jadi ya memang harus itinerary-nya harus dibuat dulu, cari-cari informasi sebanyak mungkin gitu. Penting lah. Oke deh. Ini karena waktu juga kita udah cukup lama nih ngobrol nih. Udah cukup lama banget, tapi karena waktu udah cukup. Sudah saatnya udah selesai kita podcast kita kali. Tapi aku masih pengen banget sih ngobrol-ngobrol sama Koko. Thank you banget ya Koko udah datang, udah mau sharing sama kita sama All Day Diners juga. Apa sih tips-tips kayak pergi traveling dan pengalaman Koko selama traveling ini. Thank you banget. Thank you. Thank you banget juga. Thank you Semuanya. Nah, All Day Diners kalau misalkan masih pengen tahu tentang tips-tips atau tentang gimana sih pengalaman traveling seseorang gitu, jangan lupa untuk nonton podcast berikutnya ya. See you in the next podcast. Share food, Share goodness. bye-bye. Thank you all the diners yang udah listening to our podcast ya. All the Diners, kalau All the Diners punya kritik, saran, atau masukan apa sih yang bisa kita bahas di podcast ini, All the Diners bisa DM kita di Instagram di @alldaydining_. Dan jangan lupa follow sosmed kita yang lain ya, yang ada di sini. See you in the next podcast. Bye. Jangan lupa follow. Dine In Podcast. Share food. Share goodness.